Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tirta Riyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai utang antar perusahaan. Topik ini penting karena utang antar perusahaan merupakan salah satu elemen penting dalam proses konsolidasi laporan keuangan. Berikut ini adalah overview pembahasan dalam presentasi saya. Terdapat pendahuluan, karakteristik, dampak, jenis transaksi, kesimpulan, dan contoh kasus. Selanjutnya, pendahuluan. Utang antar perusahaan, apa sih itu? Nah, utang antar perusahaan ini adalah utang yang terjadi antar entitas dalam satu grup usaha. Misalnya antara induk dan anak perusahaan. Nah, karena sifatnya yang internal, maka utang ini tidak boleh ditampilkan dalam laporan keuangan konsolidasi, karena akan membuat laporan tampak lebih besar dari kenyataannya. Makanya, utang antar perusahaan ini wajib dieliminasi saat penyusunan laporan konsolidasi. Selanjutnya, karakteristik. Apa sih karakteristik utang antar perusahaan itu? Nah, jadi terdapat beberapa karakteristik penting dalam utang antar perusahaan ini. Pertama, hubungan antara entitas biasanya karena ada kepemilikan saham. Kedua, transaksinya tidak independen atau biasa disebut non-arm's length. Ketiga, bentuknya biasanya bisa pinjaman langsung atau lewat obligasi. Dan keempat, biasanya akan menimbulkan dapat bunga bagi satu pihak dan beban bunga bagi pihak lainnya. Oke, selanjutnya, dampak terhadap konsolidasi. Nah, karena sifatnya yang internal tadi, utang antar perusahaan ini memiliki dampak terhadap laporan konsolidasi. Nah, terdapat beberapa dampak. Dampaknya, yang pertama ada utang dan piutang antar entitas harus dihilangkan. Yang kedua, pendapatan dan beban bunga yang timbul juga harus dieliminasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar laporan keuangan tidak bias dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang eksternal. Selanjutnya, jenis transaksi umum. Nah, secara umum, utang antar perusahaan ini bisa muncul lewat dua jenis transaksi. Yang pertama, pinjaman langsung dari satu entitas ke entitas lain. Yang kedua, transfer obligasi, yaitu saat entitas dalam grup membeli obligasi yang diterbitkan oleh entitas afiliasinya. Nah, transfer obligasi ini bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu pada nilai par, dengan diskonto, atau dengan premi. Nah, setiap jenis transaksi ini memiliki perlakuan jurnal eliminasi yang berbeda ya. Nanti kita lihat. Oke, selanjutnya pinjaman langsung. Nah, pinjaman langsung ini apa sih tadi? Nah, pinjaman langsung ini merupakan bentuk paling sederhana ya dari utang antar perusahaan, di mana suatu entitas dalam grup memberikan pinjaman secara langsung kepada entitas lain di dalam grup. Misalnya, induk perusahaan meminjamkan dana ke anak perusahaannya. Di satu pihak akan muncul piutang, dan di pihak lain muncul utang. Saat konsolidasi, saldo ini harus dieliminasi seluruhnya. Oke, selanjutnya transfer obligasi. Nah, transfer obligasi ini apa sih? Nah, transfer obligasi ini adalah bentuk utang di mana satu entitas dalam grup membeli obligasi yang diterbitkan oleh entitas grup lainnya.
Misalnya, transfer obligasi terjadi jika misalnya PT A menerbitkan obligasi dan PT B sebagai anak usaha membeli obligasi itu. Nilainya bisa sama dengan nilai nominal atau nilai pari, eh, atau lebih rendah dari nilai nominal atau diskonto, atau lebih tinggi dari nilai nominal atau premi. Nah, saat konsolidasi ini tidak hanya saldo pokok obligasinya dieliminasi ya, tetapi juga bunga serta amortisasi premi atau skontonya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari presentasi saya? Kesimpulannya adalah utang antar perusahaan ini tidak boleh muncul di laporan konsolidasi karena bersifat internal. Kalau tetap dimasukkan, maka laporan keuangan uh, yang tadi dibuat akan tampak seolah-olah perusahaan punya aset atau pendapatan yang lebih besar dari realitanya. Nah, eliminasi ini penting untuk menjaga transparansi, keandalan, dan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan. Selanjutnya, oke, kita masuk ke contoh kasus. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2024, PT Induk memberikan pinjaman sebesar 100 juta kepada PT Anak yang merupakan anak perusahaannya. Nah, pinjaman ini memiliki jangka waktu 1 tahun dengan suku bunga 10% per tahun, dibayar penuh di akhir tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana pencatatan transaksi utangnya? Kemudian, bagaimana eliminasi dalam laporan konsolidasinya? Oke, selanjutnya, pertama kita menjawab pertanyaan yang pertama, pencatatan di masing-masing entitas, yakni sebelum konsolidasi ya. Nah, sebelum konsolidasi ini, utang dicatat oleh masing-masing entitas. Yang pertama, jurnal pada PT Induk. Nah, pada 1 Januari 2024, piutang antar perusahaan dicatat di dalam debit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, kas dicatat di dalam kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, pada 31 Desember 2024, piutang bunga dicatat di dalam debit sebesar 10 juta rupiah, dan pendapatan bunga dicatat di dalam kredit sebesar 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya, jurnal pada PT Anak. Ya, pada 1 Januari 2024, kas dicatat di dalam debit sebesar 100 juta rupiah, dan utang antar perusahaan dicatat di dalam kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2024, beban bunga dicatat di dalam debit sebesar 10 juta rupiah, dan utang bunga dicatat di dalam kredit sebesar 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya, eliminasi saat konsolidasi. Yang pertama, kita melakukan eliminasi pada pokok pinjaman. Nah, utang antar perusahaan ini dicatat di dalam debit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, piutang antara perusahaan dicatat di dalam kredit sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, eliminasi bunga antar perusahaan. Pendapatan bunga dicatat di dalam debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, beban bunga dicatat di dalam kredit sebesar 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya,
Tujuannya apa sih dilakukan eliminasi tadi? Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, agar laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan hubungan keuangan eksternal, bukan internal antar perusahaan di dalam grup. Kemudian, pendapatan dan beban tidak boleh berlebihan akibat transaksi internal. Kemudian, total aset dan liabilitas tidak bias oleh utang piutang sesama entitas di dalam grup. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai utang antar perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.